Dengan itu lupa pengajian yang kemarin itu tentang nasab yang diisbat dengan nasab yang Dito'en. dito'en. Nah, kalau ada yang mento'en, kemudian ada yang mengisbat, itu statusnya makbul nasabnya. Gitu. Tapi ini bahasanya bukan mengisbat, tapi idza ta'ana ba'dun nasi fi nasabin wa syahidah, bukan wa asbatah. Wa syahida akharuna bi sihhatihi. Nah, ini kadang-kadang terkecoh kita. Gitu loh. Iya, Nah, iya. kalau situasi kondisinya seperti ini, maka bagaimana? Kata Imam Nawawi itu ada dua pendapat. As-sahhuhuma adamus syahadati. Yang paling sahih menurut Imam Syafi'i tidak boleh memberikan persaksian. Kenapa? Likhtilalidz dhanni fi nasabihi. Karena ada kerancuan praduganya di dalam nasab tersebut. Gitu loh. Iya, iya, iya. Ada kerancuan dhonnya. Qala al-Imamun Nawawi telah berkata, Al-Imamun Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, walau ta'ana ba'dun nasi, dan seandainya ya Sejamnya Ahmad. sebagian orang itu telah mento'an fi dzalikan nasab, di dalam nasab tersebut, hal yamna'u jawazus syahadati, apakah tidak boleh orang itu memberikan kesaksian. Nah, kata Wajah. Imam Nawawi, wijhanu, itu ada dua pendapat, ada dua pandangan. As-sahhuhuma, yang paling sahih di antara keduanya, na'am, ya, tidak boleh. Likhtilalidz dhanni, karena ada kerancuan praduga. Gitu loh. Iya, Zonnya iya. rancu gitu. Yang nyaman. Tang mak. Datang Nah, waktu aja kemudian nyaman. yang kedua, ayyan tasibal mudda'i ila rajulin hayyin wa yunkiruhul hayyu fala yasihhu bidzalika nasabihi, bidzalika nasabahu. Ayyan tasibal mudda'i, ya, apabila seorang yang mengaku itu menisbahkan dirinya ila rajulin hayyin, kepada seorang tokoh yang hidup, yang masih hidup ya. Kilo bengkar ya kana. Wa yunkiruhul hayyu, dan kemudian orang yang diklaim sebagai bapaknya atau kakeknya atau buyutnya yang masih hidup itu menolak, mengingkari, fala yasihhu bidzalikan nasab, maka tidak sah pengakuan tersebut, nasabahu, terhadap ketersambungan nasabnya. Wad dalilu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya itu sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wala yalhaqu idza kana abuhu alladhi yud'a lahu ankara. Tidak boleh ya mengilhaq apabila bapaknya yang diklaim oleh orang tersebut ya angkarohu, telah mengingkari pengklaiman itu, gitu loh teman-teman. Nggak boleh itu. Iya, Contohnya benar. ya kan, Ki Haji ini kan kemana-mana ngakunya kan ponakan saya, padahal aslinya kan paman saya nggak mau gitu loh. Berarti batal itu pengakuannya dia. Gitu. Jen lotte. Jelas. Assalamualaikum ajingan. Ya Afif. Sinyal itu Kiai, merah itu kayaknya sinyalnya. Oh, Sinyalnya merah itu. iya. Jadi di sini ada dua ini ya Gus ya. Ada dua yang di atas. Idza ta'nu ba'dun nas fi nasabin wa syahida akharuna bi sihhatihi fa hal tajuzu syahada qaulani Ya. asahhuhuma adamu syahadah likhtilali dhanni fi nasabihi, ya kan? Jadi pendapat yang pertama ini yang di atas, ketika ada pentoanan
sebuah nasab di kalangan masyarakat atau di kalangan manusia, di antara manusia, dan kemudian sebagian yang lain itu memberikan persaksian dengan kesahannya, kesohihannya. Apakah boleh memberikan persaksian? Di sini ada dua pendapat. Asahhuhuma adamus syahadah. Ya kan? Tidak boleh memberikan persaksian ketika di antara ketika ada sekelompok manusia dan terjadi kontradiksi di antara kelompok itu, yang lain mento'en, yang lain pula juga memberikan persaksian. Jadi kesimpulannya sebaiknya itu tidak boleh diberikan persaksian gitu ya. Tidak boleh. Iya. Karena apa? Likhtilali dzanni fi nasabihi. Karena terdapat kerancuan prasangka di dalam nasab orang tersebut. Begitu ya Gus ya? Ya Arifin lagi ya. Arifin deh. Ibu aja. Lagi wah macet boleh sorong ke. Iyalah turut ragus. Malam kru nih Gus. Iya. Kata usah. Jadi ini menurut Imam An-Nawawi kan, qala Imam An-Nawawi. Ini menurut Imam Nawawi kan begitu Gus ya. Jadi ketika ada kontradiksi di antara manusia, yang lain itu mento'an nasab, kemudian sebagian yang lain kemudian memberikan persaksian. Nah, menurut Imam An-Nawawi ini tidak boleh memberikan persaksian. Alasannya kenapa? Likhtilali dzanni fi nasabihi, karena terdapat kerancuan di dalam prasangka nasabnya orang tersebut, ya kan? Ini dikutip daripada kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Ini gitu. Iya. Saya itu lucu sama Arifin ini ya. Kenapa saya lucu itu? Ini loh. Ya, dia gini, masa itu nggak ada mustasnayat, nggak ada pengecualian katanya. Kayaknya Ibnu Qudamah dan Ibnu Hajar mengistisna. Belajar lagi fikih. Kalau ada kaulnya Imam Nawawi, yang lain lewat Pak. Apalagi Ibnu Hajar gitu loh. Kan masih itu. Kalau udah mencatut namanya Imam Nawawi, yang lain itu lewat, kecuali Imam Rafi'i gitu loh. Lawannya Imam Nawawi itu Imam Rafi'i, kalau Ibnu Hajar itu di bawahnya gitu loh. Nah, di sini kan sudah jelas Gus. Ini di dalam kitab Al-Um. Di dalam kitab Al-Um sudah dijelaskan kan begitu. Ya Pak, ya kakinya. Sudah. Marah pemontu tepat itu. Di dalam Iya Al-Um. makanya Arifin. Iya Arifin, coba kamu cari keterangannya Arifin ya. Kalau ada pendapatnya Imam Syafi'i bertentangan dengan imam-imam yang lain selain Imam Rafi'i ya, maka yang dimenangkan itu Imam Nawawi Pak gitu loh. Karena ya Mufti Syafi'i yang mu'tamadah itu adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang lainnya itu di bawahnya, begitu Arifin. Coba kamu cari dah keterangannya. Tanaqudat bainan Nawawi wal akharun. Cari di situ tuh. Loh, kalau Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya tidak boleh, ya, tidak boleh, berarti tidak boleh ada yang memberikan mustasnayat selain Imam Rafi'i, gitu loh, Arifin. Kecuali di sini dijelaskan Imam Nawawi tidak membolehkan, tapi Imam Rafi'i membolehkan. Lah itu boleh sampean mau ikut Imam Rafi'i. Gitu loh. Tapi kalau Imam Nawawi, Imam Rafi'i tidak punya pendapat di sini, ya semuanya harus merujuk kepada Imam Nawawi, karena ini yang mu'tamadah, yang otoritatif di bidang ilmu fikih itu setelahnya Imam Syafi'i itu Imam Nawawi, Pak. Gitu loh. Lah Ibnu Hajar itu bukan mu'tamadah loh ya.
Nggak ada loh ulama yang mengatakan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu Ibnu Hajar termasuk ulama yang mu'tamadah. Enggak. Enggak. Loh, terima kasih semakin mencintai Habib. Udah remo deh sama guru Habib. Cik Arifin. Ya Aduh, sudah, ya sudah. Nah. Ya sudahlah, cintailah. Sepuasmu cintai, nggak apa-apa. Arifin siapa seseparuh malam itu nih. Siapa saya tak tahu Iya. nih. Dia peribahasa halus Madura saja nggak ngerti, nggak tahu. Bahasa halus Madura saja nggak tahu. Tiba-tiba datang ke sini pakai bahasa Madura kasar. Emang siapa kita ini walaupun anu. Taikin, Itu termasuk. Si Arifin biar naik. Lagi dagang itu kalau jam segini, Yai. Terus yang keberapa ini, Yai? Apanya? Yang keberapa ini? Ajingan Ki Afif. Monggo dipersilakan. Barangkali ada yang ingin dinarasikan oleh panjenengan. Belum. Saya lagi ini barusan habis ngeliwat saya. Jadi baru nyimak ini. Oh, iya Bang. Tadi telat datang saya. Mohon maaf Gus. Lagi banyak tamu ya? Enggak. Habis ngeliwat. Oh, ngeliwat. Oh, ngeliwat keluarga besar sama keluarga besar. Enggak ngeliwat sama ini aja Sama Polda. Muka Polda biasa. Jadi ini baru mohon maaf ini. Enggak apa-apa ya, ajingan. Mangga. Kasih. Lanjut Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi. Telah berkata Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Wa yu'tabaru ma'a intisabi syakhsi wa nisbatin nasi alla yu'ariduhuma ma yurathu tuhmatan wa ribatan. Ya. Wa yu'tabaru ma'a intisabi syakhsi. Dan yang dipertimbangkan beserta penisbatan seseorang, ya, penisbatan seseorang, wanisbatin nasi, dan pengakuan intisabun nasabnya semua orang kepada syakhs tadi, alla yu'ariduhuma, hendaknya tidak ada yang menolak terhadap keduanya, yaitu intisabus syakhsi wanisbatin nas. Tidak ada yang menolak ma yurathu tuhmatan, yaitu perkara ya yang menyebabkan tuhmatan terhadap terjadinya tuduhan, waribatan dan keraguan. Jadi orang yang mengklaim nasabnya bersambung kepada seseorang dan kemudian semua orang yang mendengarkan klaim itu juga mengakui klaim tersebut, itu pertimbangannya boleh diterima ataupun tidaknya jika tidak ada ya sesuatu yang mewariskan kepada tuduhan dan keraguan yang menolak pengakuan dan dukungan dari semua orang. Gitu loh. Falau kana al-mansubu ilaihi hayyan wa ankar. Ya. Falau kana al-mansubu ilaihi hayyan wa ankar. Dan apalagi apabila orang yang diklaim itu masih hidup dan mengingkari, gitu loh. Walam tajuzis syahadatu, maka tidak boleh memberikan persaksian. Wa in kana majnunan, dan apabila orang yang diklaim itu tadi orang gila, jazat ala sahihi, maka boleh
menurut pendapat yang sahih. Kama law kana mayyitan, sebagaimana ya apabila yang diklaim itu adalah orang yang sudah meninggal. Gitu ya. Tapi syaratnya itu tadi, alla yu'ariduhuma ma yurathu tuhmatan wa ribatan. Gitu. Alla yu'ariduhuma ma yurathu tuhmatan wa ribatan. Syaratnya itu Gus ya. Iya. Iya, tuhma itu tuduhan, waribatan itu keraguan. Keraguan. Iya. Tidak adanya penolakan terhadap keduanya ini ya. Iya, artinya tidak ada perkara yang menolak, ya kan, pengakuan seseorang yang didukung oleh orang banyak, ya Ya. kan? Tidak ada perkara yang menolak terhadap hal tersebut yang menyebabkan lahirnya tuduhan dan keraguan. Oke. Ini apa namanya? Di dalam Masdarus Sabik. Nah, kemudian ya, yang ketiga nih Kiai, antusma dalailu yurtabu minha fin nasab. Apabila dia mendengar indikasi-indikasi yurtabu yang bisa menyebabkan diragukan minha berdasarkan indikasi tersebut fin nasabi di dalam sebuah nasab. Contoh misalkan Kiai Imad itu memberikan dalil-dalil. Ini loh dalilnya yang mengindikasikan nasab mereka ini nggak sahih. Nah kemudian ketika orang membaca itu, maka orang itu menjadi ragu terhadap keabsahan nasab itu. Maka dia tidak boleh bersaksi. Kecuali dia bisa mematahkan argumentasi dalil yang dipaparkan oleh Kiai Imad terlebih dahulu. Dan membuktikan bahwasanya Kiai Imad itu salah di dalam mengambil dalil. Gitu. Dan itu boleh terjadi di ruang akademik, bukan di media sosial. Gitu. Ka'ayyuqala, ya, sebagaimana apabila dikatakan inna hadhil qabilata sahihatun nasab, sesungguhnya qabilah ini itu nasabnya sahih gitu loh. Illa annal baital fulani, hanya saja sesungguhnya keluarga fulan ini laisa minhum, itu tidak termasuk golongan suku ini gitu loh. Nah ini kan sama seperti halnya Kiai Imad loh, nasabnya keluarga Ahmad bin Isa itu sahih, hanya saja Ba'alawi bukan bagian darinya gitu loh. Waqad taqaddama qaulal Imam Syafi'i fi dzalika, dan sungguh ya telah kita sampaikan sebelumnya pernyataan Imam Syafi'i fi dzalika, di dalam hal tersebut. Ya kan? Wa ta'liqur Rawyani alaihi, dan komentarnya Imam Ar-Rawyani alaihi atas pernyataan Imam Syafi'i. Gitu loh. Kemudian ayyastafidha bainan nasi anna fulanan laisa min bani Hashim, dan sudah menyebar kabar berita di khalayak ramai bainan nas, terhadap masyarakat luas gitu loh. Anna fulanan, bahwasanya si fulan laisa min bani Hashim, itu bukan bani Hashim. Kan sudah ada ya, kitab Suyuful Mujriyah dari Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami tahun 2017 yang sudah dibaca semua orang seluruh dunia termasuk di Indonesia. Maka tidak boleh itu Ali Jum'ah, Mahdi Rojai, Ibrahim Mansur memberikan kesaksian, itu nggak boleh itu.
itu menentang Imam Syafi'i dan Imam Royani itu, dan sekaligus menentang Imam Nawawi, semua ditentang Imam Fikih itu. Itu ya. Ya karena mereka kan bersikeras dan bersikukuh bahwa Yusuf siapa yang mengarang Asyiful Mudliyah yang menulis Yusuf bin Oh, Mansur. Dokter Yasin Dr. Yasin Al-Kadidari. Al-Kadidari, mereka mengatakan, oh itu tidak boleh mengambil pendapatnya karena itu Wahabi katanya lah. Ilmu nasab ini kan Padahal, loh, padahal apa namanya, Yasin Al-Kalidar itu keturunan Ahmad bin Isa dari jalurnya Ali. Tidak ada ya? Hah? Bocah ancor bisa telur aja. Cek si Andi Emba si Ibu Wahabi aki Emba nih Yakob. Dia orang Balawi. jadi Dr. Yasin Al-Kalidari itu min dzurriyyati Ahmad bin Isa min Ahmad bin Amin. Isa. Iya. Oh, iya. Hmm, hmm. Oh Pak, oh pantes mereka tidak mau menerima. Kemudian Dr. Yasin Al-Kalidari dikatakan Wahabi. Oh Di framing. pantas. Di framing. Ternyata cucu aslinya yang berbicara dan menulis bantahan itu. Oh pantas Mbak Alawi. Gimana mereka ini? Jadi merasa kecil gitu ya, merasa apa gimana gitu. Ya ibaratnya kan begini ya kan. Saya mengaku sebagai keturunan Sultan Hasanuddin Banten, ya kan? Pas sama Ratu Bagus dibilang, sejak kapan kau? Gitu. Jadi saya benci sama Ratu Bagus ini karena saya ditolak pengakuan saya, gitu kayaknya guys. Analoginya itu. Dok Pak kailan meteor. Aduh, aja deh ki mau nano, apanya mana mau kayak lesab dateng di kapten, deh kocak codut di kemarin deh. Kemarin deh kita kocak codut. Codut dateng kocak. Benih Pak. Oh, Karena aduh. Bener Ipin ngedem Arif. Kalau berarti Ipin. enggak, tadi Arifin tuh bilang, bukannya itu ada mustasnayatnya ya dari Saya Ibnu enggak Qudamah sama itu kan Ibnu Hajar. Yang saya Tinju tau gini, itu cerenglah nyebut Imam Nawawi. keliru kita bun. Oh tidak masuk ibarat itu kan begitu. Kenapa Imam Nawawi? Imam Nawawi itu kan menyatakan tidak boleh orang itu memberikan persaksian apabila ya ada yang mento'an nasab dan sebagian sudah memberikan persaksian. Maka tidak boleh orang yang ketiga itu memberikan persaksian. Kenapa? Likhtilalidzon. Karena praduganya ada kerancuan gitu loh. Itu pendapatnya Imam Nawawi, tidak boleh gitu loh. Pas Majid tanya, bukannya ada mustasnayat, ada pengecualian dari Imam Qudamah, Ibnu Qudamah, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya jawab, kalau sudah menyebut Imam Nawawi, jangan menoleh kepada yang lain termasuk Ibnu Qudamah dan Ibnu Hajar, Pak. Bukan levelnya, Pak. Levelnya Imam Nawawi itu Imam Rafi'i gitu loh. Siapa? Wafi. Ya, Wafi rasanya bilang dinar. Benewafi Arifin Oh, Ipin. katanya kok. Gitu loh.
Nah, kemudian kultu. Ada kocang Ibrahim bin Mansur ya. Wa min hadhil bayyinati allati asyara ilaiha an-nasabatul washiri liyathbuta biha nasabun faqidus syuhrati wal istifadati ay ya'tarifa al-aslul masyhur thabit. Nah, ada nomor ya, ay ya'tarifa al-aslu al-masyhur thabit bil fardil ladzi rahila 'anil qabilati. Ya, Ki Haji. Oi, Ki Haji. Oi. Hari ya deh. Ah, Depak lah. wa min hadhil bayyinati allati asyara ilaiha. Iya kan nyampe sudah itu. Iya, iya, iya. Nyampe pada poinnya itu. Lanjut, lanjut. Wa min hadhil bayyinati. Dan dari semua keterangan-keterangan ini allati asyara ilaiha nasabatul wasyali yang telah menunjukkan kepada seorang ahli nasab al-wasyali liyasbuta biha, ya, untuk menetapkan biha berdasarkan keterangan-keterangan itu nasabun liyasbu nasab faqid syuhrati wal istifadah, nasab yang kehilangan syuhrah wal istifadahnya. Artinya nasab yang tidak syuhrah wal istifadah. Ayya tarifal aslul masyhur tsabitu. Hendaknya itu mengakui, ya, keluarga asalnya yang terkenal dan valid bil fardi terhadap orang tersebut alladzi rohila anil qabilati yang terpisah dari qabilahnya. Ba'alawi ini kan terpisah dari qabilahnya Ahmad bin Isa. Dia ada di Yaman, gitu. Lamun tak yakoi bi se Irak paham di senentang. Nah, boten Ahmad bin Isa gadi Dr. Yasin Al-Khalidar. Ya rungkat, Pak, gitu. Anda iya. Itu sudah apa namanya ya? Iya. Rungkat, ente-entean gitu. Sedangkan Dr. Yasin Al-Khalidari itu dzurriyyat daripada Ahmad bin Isa. Begitu. Nah, Iya. di sini kemudian berkesinambungan, ya kan? Bahwa ada pento'nan, ada yang memberikan kesaksian, gitu. Kalau kita mengacu kepada pendapatnya Imam An-Nawawi, tidak boleh memberikan kesaksian, Nah, iya. ada musyahadah, kan begitu? Nah, iya. Gimana sih? Walaupun di situ ada asahuhuma, wajihani atau apa namanya Gus? Itu. Kaulani. Ya. Nah, kemudian wa faqdu syuhratihi wal i'tirafil asli bil far'i syurutun. Ya kan? Kalau syuhrah istifadahnya itu batal atau tidak ada, tidak terbukti, ya kan? Elang sudah derajat syuhrah istifadahnya. Nah, wal i'tirafil asli bil far'i syurutun. Maka pengakuan usul kepada cabangnya syurutun itu menjadi syarat. Syaratnya keluarganya Ahmad bin Isa dari keturunan Muhammad, Ali dan Husain harus memberikan persaksian bahwasanya benar kakek buyut saya itu punya anak selain bapak-bapak kami yang bernama Ubed. Karebet. Wasayatil haditsu anha, dan akan kami sampaikan pembahasan anha tentang ini. Famata ma sami'a syahidu hadhihi ta'un awil i'tiradati, maka apabila ma sami'a syahidu hadhihi ta'un awil i'tiradati, dia tidak mendengar si orang yang memberikan kesaksian ini terhadap penolakan-penolakan atau pembatalan-pembatalan
syahida bima sami'ah, maka dia boleh bersaksi sesuai dengan apa yang dia dengar. Wala yahillu kitmanuha, dan dia tidak boleh merahasiakan apa yang dia dengar. Awis syahadatu bima yukhalifuha, atau memberikan persaksian dengan perkara yang menyelisihi daripada apa yang dia dengar. Ilfi kitmanuha mukhalifatuha ghasyun wa khadi'atun. Karena di dalam kitmaniha, ya, apa yang dia sembunyikan, wa mukhalafatiha, dan apa yang dia perselisihkan, ghasyun wa khadi'atun, itu adalah kecurangan dan juga pengingkaran, atau apa ya? Khadi'ah itu apa ya kayak? Khadi'ah itu tak andi tengka gitu loh. Tak yang bercajah gitu. Ya. Jadi ghasyun wa khadi'atun, maka orang itu termasuk orang yang curang. Gitu. Termasuk orang yang curang, penipu, dan orang yang tidak jujur. Wa khalatu lil ansab, dan mencampur adukkan lil ansab terhadap silsilah nasab. Wartika bulil muharramati, dan dia ya terjerembab lil muharramati, kepada perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Gitu loh. Irtikabu tuh bukan tumpang tindih, Gus. Iya, maksudnya tumpang tindih itu kan dia terjerembab ya, sudah jatuh ketimpa tangga terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Kan tidak boleh orang itu menipu, tidak. Meles kok dia tahu orang suruh aku berikan. Irtikabun itu tumpang tindih, sudah jatuh tertimpa tangga kok, jangan jangkau. Tak betul kan? Iya, Betul kan? Iya, tukang ngeles lah. Tukang ngeles kerja. Nah, Yai, mari lagi itu. Iya. Ya betul, dan sing inmon wartikabun lil muharramati, dan tumpang tindih terhadap hal-hal yang diharamkan, perkara-perkara yang diharamkan. Karena Udah itu diinjak-injak. wasyun wa khadi'atun wa khalatun lil ansab, itu termasuk wartikabun lil muharramati, sesuatu hal yang tumpang tindih terhadap hal-hal atau perkara-perkara yang diharamkan gitu. Nah,